ya, makasih ya. Hai semuanya, kembali lagi dengan cerita Miss Fitri. Jadi hari ini kita mau jalan ke Curug Nangka di Kabupaten Bogor. Nah ini kita berangkatnya dari daerah Klender, Jakarta Timur ya. Kita menggunakan transportasi umum KRL. Karena kita berada di Klender, maka stasiun terdekat itu adalah stasiun Klender. Sebelumnya siapkan tiket dulu karena kebetulan kita tidak memiliki kartu, jadi aku belinya dari Gojek. Untuk dari stasiun Klender ke stasiun Bogor itu sendiri, tiketnya itu sebesar Rp6.000. Jangan lupa dari Klender itu kita harus transit di Manggarai. Nah teman-teman kalau yang mau transit dari Manggarai menuju Bogor, silakan menuju ke trek 11 atau 12 ya. 12 itu lebih tepatnya karena 11 itu ke arah Depok. Ini cukup ramai tapi alhamdulillah kita masih dapat tempat duduk. Lebih kurang sekitar 30 menit untuk perjalanan menggunakan KRL-nya. Kita sudah sampai di stasiun Bogor. Ini masih cukup pagi, kita berangkat sekitar jam 9-an. Nah, setelah keluar dari stasiun Bogor, teman-teman bisa langsung menuju ke tempat namanya BTM. Nah, itu adalah tempat pangkalan angkot menuju wilayah Ciapus, tempat Curug Nangka itu sendiri. Dari alun-alun kota Bogor, teman-teman bisa berjalan lebih kurang sekitar 1 km. Tapi bisa naik angkot. Cuman karena kami hobi jalan dan hobi olahraga sedikit, jadi kita jalan kaki saja menuju BTM. Sampai di BTM itu kita langsung ketemu angkot tulisannya Ciapus ya. Teman-teman bisa konfirmasi terlebih dahulu angkotnya menuju Curug Nangka atau enggak. Nah ini perjalanan cukup panjang, lebih kurang 45 sampai 1 jam. Untuk biaya angkot sendiri dari BTM menuju persimpangan Curug Nangka, teman-teman bisa menyiapkan uang lebih kurang 12 sampai 13 ribu ya. Nah nanti angkotnya akan mengantar kita di persimpangan Highland Resort. Nah jadi dari titik itu kita ke gerbang Curug Nangka itu sendiri jalan ya, lebih kurang 1 km. Seperti saya katakan tadi, kalau Bogor selalu hujan, jadi pas sampai itu cukup gerimis. Nah, karena saya nggak kuat kalau kena hujan karena akan kena flu, jadi kami menggunakan payung, meskipun yang lain enggak ya. Nah ini jalanannya menuju Curug Nangka itu sendiri cukup bagus ya, jalan aspalnya. Dan ini kita sudah sampai di gerbang Curug Nangka. Siapkan uang, tiketnya itu berapa jauh maksudnya Pak? Lebih kurang 35.000. Tapi ini udah tiket sampai ke seluruh curug ya. Nanti kita akan mengunjungi 3 curug sekaligus. Nah, ketika memasuki wilayah Curug Nangka itu sendiri, teman-teman akan disambut oleh banyak monyet. Hal yang perlu teman-teman ketahui ketika melewati perjalanan ini, maksud saya jalan ini yang dipenuhi dengan monyet, jangan membawa makanan dan jangan melakukan interaksi dengan monyet tersebut. Nggak perlu takut karena dia tidak akan mengganggu kita atau mengejar kita ya. Suasananya adem banget. Jadi ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman untuk berekreasi ke wilayah Bogor, apalagi menggunakan transportasi umum. Nah ini saya juga cukup heran ya, padahal ini weekend tapi nggak terlalu ramai. Dan ini ada jembatan gantung dan ada jembatan permanennya untuk menuju wilayah Curug itu sendiri.
Fasilitas di daerah Curug Nangka ini sendiri itu cukup lengkap ya, ada masjid, ada toilet, dan dikelilingi oleh hutan pinus. Cuma teman-teman juga harus mempersiapkan uang 3.000 kalau mau ke toiletnya ya. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah curug pertama, yakni Curug Nangka. Untuk masuk ke wilayah Curug Nangka itu sendiri, kita akan melakukan susur sungai karena tidak ada jalur daratnya langsung ya. Jadi kita harus melewati sungai untuk sampai ke Curug Nangka itu sendiri. Jadi hal yang penting ketika mau ke Curug Nangka ini adalah teman-teman bisa menggunakan sendal ya. Sendal trekking itu lebih baik. Nah, karena saya menggunakan sepatu, jadi saya lepas. Meskipun demikian, untuk berjalan di daerah sungai ini sendiri tanpa alas kaki nggak terlalu sakit ya. Cuman tetap harus berhati-hati. Airnya dingin banget ya, karena wilayah Bogor memang wilayah dingin ya. Apalagi memang saat ini sekarang sedang musim hujan. Banyak peringatan di sekitar curug ini sendiri bahwa ketika hujan itu dilarang melakukan susur sungai karena itu bahaya. Airnya bening banget, seger ya. Jadi kalau teman-teman yang mau mandi, mau membasahkan diri, jangan lupa membawa pakaian ganti ya. Batu-batunya juga cukup membantu kita ketika melakukan susur sungai. Dan nggak terlalu licin, karena memang ini sungainya mengalir. Lebih tepatnya sih kali ya. Salah satu tips lain yang teman-teman bisa lakukan ketika berwisata ke Curug Nangka, teman-teman bisa membawa makanan dari rumah ya, atau dari luar. Jadi bisa melakukan piknik, dan di sekitar wilayah Curug Nangka itu sendiri itu ada camping area. Jadi kalau teman-teman mau bercamping, bisa banget untuk ke wilayah Curug Nangka tanpa harus bersusah payah untuk trekking ke gunung terlebih dahulu. Video. Nah, ini kita sudah sampai ke wilayah Curug Nangka. Ketinggian dari Curug Nangka itu sendiri ya lebih kurang 20 meter ya, tapi saya tidak tahu pasti angkanya. Yang pasti ini cukup tinggi dan deras, karena kemungkinan sebelumnya itu hujan di daerah hulu ya. Ini batunya banyak yang besar, jadi teman-teman bisa mencari banyak spot foto untuk di daerah Curug Nangka di sini. Dan lagi-lagi kalau teman-teman mau mandi, silakan jangan lupa bawa pakaian ganti ya. Karena airnya itu seger banget, dingin, terus juga dikelilingi oleh pepohonan yang rindang, sangat menjernihkan pikiran, apalagi untuk teman-teman yang bekerja di daerah Jakarta ya.
Setelah selesai menikmati Curug Nangka, kita menuju ke curug selanjutnya, yakni Curug Daun. Nah, untuk trek menuju Curug Daun ini sendiri cukup bagus, bahkan bisa untuk kendaraan motor. Nah, di Curug Nangka di sini wisatawan itu lebih bisa explore karena wilayahnya itu cukup luas, bahkan ada tempat persewaan tikar. Jadi nggak sedikit juga wisatawan itu datang membawa makanan dari rumah untuk makan bersama di daerah Curug Daun ini sendiri. Untuk anak-anak juga cukup aman karena kedalaman dari kolam daerah Curug Daunnya itu cukup rendah. Oke teman-teman, setelah kita perjalanan menuju Curug Nangka, kita lanjut ke Curug Daun. Nah, untuk di Curug Daun itu sendiri kita cuma sempatkan untuk makan rujak sebentar ya, cuma nggak kerikot. Dan ini kita langsung menuju curug terakhir. Ini curug yang lebih besar dari kedua curug Nangka dan Curug Daun, bahkan spot fotonya juga lebih luas. Hanya saja untuk menuju Curug Kaung ini sendiri itu effortnya lebih karena kita harus berjalan lagi lebih jauh dengan trek bebatuan dan sedikit susur sungai. Teman-teman jangan takut untuk tersesat karena trek atau jalan menuju Curug Kaung itu sendiri cukup jelas ya. Jadi cukup ikutin saja. Hutannya masih asri banget, masih dipenuhi pohon-pohon yang tinggi. Cuman kalau untuk membawa anak-anak ke daerah Curug Kaung ini cukup bahaya ya, karena safety-nya kurang. Kita benar-benar seperti masuk ke wilayah hutan dengan trek yang sempit dan di kirinya itu kali atau sungai. Melewati pepohonan, bahkan tidak sedikit juga wilayah longsor. Ada sedikit longsor di dekat Curug Kaung ini sendiri karena kemungkinan sebelumnya itu hujan. Pohon-pohonnya cukup besar, ada juga pohon bambu. Jadi tidak menutup kemungkinan juga itu ada hewan-hewan yang berbahaya seperti ular. Jadi tetap berhati-hati ya teman-teman ketika berwisata alam. Apalagi untuk daerah menuju Curug Kaung itu sendiri tidak selengkap fasilitas di Curug Daun ataupun Curug Nangka. Karena ini lebih dalam lagi, lebih jauh lagi. Karena sebelumnya hujan, trek menuju Curug Kaung itu sendiri itu cukup licin. Jadi teman-teman harus makin berhati-hati. Dan tidak sedikit juga ada beberapa titik itu tanahnya yang longsor ya. Di daerah sungai ataupun kali di wilayah Curug ini sendiri itu tidak sedikit juga warga untuk melakukan aktivitas memancing.
Nah, ini kita sudah semakin dekat menuju Curug Kaung. Tangganya sudah semakin jelas. Cuma ini terlihat banget kalau misalnya fasilitasnya ini sudah lama tidak diperbaiki karena dipenuhi oleh rumput-rumput dan lumut. Sepertinya jarang pengunjung untuk menuju sampai ke Curug Kaung ini sendiri. Dan di sini ada pos yang tidak cukup terawat, cuman ada penjaganya, dan toiletnya itu sendiri tidak sebersih ataupun senyaman di daerah Curug Nangka atau Curug Daun tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat untuk air terjun atau Curug Kaung itu sendiri cukup tinggi dibandingkan yang lainnya, dibandingkan Curug Nangka dan Curug Daun. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk perjalanan Miss Fitri kali ini. Next kita ketemu lagi di cerita Miss Fitri selanjutnya. Bye.